Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini di awal pekan ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Dan firman Tuhan juga akan menuntun kita dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, di pagi hari ini, di awal pekan ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga Tuhan mohon tuntunan-Mu ya Tuhan melalui firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Dan menangkap rema yang dari Tuhan. Serta mengerjakannya, melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya awali dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Saya bacakan. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan, setiap manusia kepunyaan Allah. Siapa dia? Kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus. Ya, kita disebut manusia kepunyaan Allah karena kita miliknya Tuhan. Kan Tuhan sudah bayar hidup kita. Ya, dan membebaskan kita dari kuasa dosa. Karena itu kita milik Tuhan. Nah, terhadap orang-orang yang demikian Tuhan memperlengkapi dengan segala sesuatu untuk perbuatan baik. Karena itu sudah semestinya kita berbuat baik. Kalau sudah diperlengkapi, artinya punya perlengkapan untuk kita berbuat baik, ya harus digunakan untuk sesuatu yang baik, jangan sebaliknya. Ya, karena sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik disebut juga orang baik, ya toh. Jadi ada istilah gini, orang baik akan selalu berbuat baik, orang jahat akan berbuat jahat. Nah, kalau kita adalah orang-orang baik, ya artinya harusnya kita berbuat baik, bukan sebaliknya. Harusnya kita nggak bisa berbuat jahat karena nggak pernah Tuhan memperlengkapi kita dengan sesuatu yang jahat. Nah, dengan demikian, mari selalulah berbuat baik. Nah, sebab kalau tidak, ya perhatikan firman Tuhan berikut. Yakobus 4 ayat 17. Saya bacakan. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Perhatikan. Ya, sudah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, artinya dia punya perlengkapan, tetapi dia tahu sebetulnya dia bisa berbuat baik, tapi dia tidak mau melakukannya, dia tidak mau berbuat baik kepada orang lain, maka dikatakan ia berdosa. Loh, gitu ya? Iya loh, jadi sudah diperlengkapi untuk sesuatu yang baik, harusnya berbuat baik. Kalau kita tidak mau melakukan yang baik, ini berarti ya kita ini berdosa, kata firman Tuhan. Hati-hati ya, ternyata ada konsekuensi. Kalau sudah diberikan perlengkapan, gunakan itu. Karena perlengkapannya untuk berbuat baik, lakukan yang baik. Ya, jangan sampai sebaliknya. Atau jangan sampai mengabaikan dengan kita sengaja tidak mau berbuat baik, padahal kita bisa melakukannya. Nah, dikatakan ia berdosa. Nah, bagaimana kalau kita sudah melakukannya? Tuhan memperlengkapi untuk setiap kita, untuk setiap perbuatan yang baik, dan kita pun taat melakukannya. Apa konsekuensinya? Mari lihat firman Tuhan dari Efesus 6 ayat yang ke-8. Efesus 6 ayat 8 saya bacakan. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi setiap perbuatan baik yang kita lakukan ada balasan dari Tuhan.
atau istilah lainnya ada upah yang dari Tuhan. Makanya kita harus semakin rajin berbuat baik. Ternyata Tuhan berkenan, Tuhan disukakan. Walaupun kita berbuat baiknya untuk orang lain, bukan nggak langsung misalnya untuk pelayanan, enggak. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita menolong orang, bantu orang, berbuat baik kepada orang lain. Ternyata, saudara perhatikan, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ya, jadi tidak ada yang sia-sia dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tetapi ingat, ketika kita berbuat baik harus didasari dengan hati yang tulus dan murni. Jangan mengejar upah. Jangan mengejar istilahnya imbal balik dari orang. Jangan ada motivasi aku mau berbuat baik biar nanti aku dapat sesuatu, atau aku mau berbuat baik supaya aku dapat pujian, supaya orang lain memuji aku. No, tinggalkan semuanya. Lakukan dengan tulus, lakukan dengan segenap hati tanpa ada motivasi yang lain. Pokoknya aku mau berbuat baik. Karena apa? Karena aku memang harus berbuat baik. Kenapa? Karena Tuhan sudah memperlengkapi aku untuk setiap perbuatan baik. Tidak ada alasan untuk aku tidak berbuat baik. Harusnya itu demikian. Jadi perbuatan baik akhirnya menjadi gaya hidup kita, style kita dimanapun, dengan siapapun. Bahkan terhadap orang yang jahat kepada kita sekalipun. Kita harus selalu berbuat baik. Karena kita tidak diperlengkapi untuk setiap perbuatan jahat. Jadi seharusnya kita tidak berbuat jahat. Walaupun terhadap tanda kutip musuh kita. Karena firman Tuhan juga mengatakan, kasihilah musuhmu. Ya, berbuatlah baik kepada orang yang memusuhi kamu. Bahkan berkati orang yang memusuhi kamu. Kan begitu ya. Jadi mari saya mengajak kita semua. Karena kita percaya Tuhan sudah berbuat baik bagi hidup kita. Sudah sewajarnya dan semestinya kita pun berbuat baik bagi sesama. Karena kita percaya bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan, ya itu sesungguhnya karena kita mengasihi Tuhan, mentaati firman Tuhan. Kita melakukannya karena Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk itu. Dan ingatlah bahwa melalui setiap perbuatan baik yang kita lakukan, tidak ada yang sia-sia. Karena Tuhan pun menentukan sesuatu balasan bagi kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau begitu baik dan Engkau sangat-sangat baik bagi kami. Dan karena kebaikan-Mu ya Tuhan, kami sudah diselamatkan. Dan bahkan Engkau memperlengkapi setiap kami untuk setiap perbuatan yang baik. Dan kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik terhadap siapapun, kapanpun, dimanapun. Sekalipun terhadap orang-orang yang jahat terhadap kami. Beri kami keberanian, beri kami kekuatan untuk kami bisa selalu berbuat baik. Karena Tuhan sendiri sesungguhnya yang telah memperlengkapi dan memampukan kami. Dan kami percaya bahwa setiap perbuatan yang kami lakukan ada balasan yang dari Engkau. Kembali Tuhan, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.